Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berjumpa kembali dalam pengajian kita Baqarah juz 2, pertemuan berapa sekarang? 14, Ustaz. Pertemuan atau ayat keberapa? Ayat ke 220. 220. Ya, Masya Allah. Ya, kita bisa berjumpa kembali setelah pekan lalu kita bertemu dan sekarang bertemu lagi. Ya. Sebelum kita mulai, ada yang mau ditanyakan? Ada PR pekan lalu? Ya. Belum ada, Ustaz. Tidak ada ya. Cuma pekan lalu mencoba latihan yang belum sama Ustadz Naim ya. Untuk pekan ini karena bertemu dengan saya kembali, kita coba kalau mau juga melanjutkan latihan yang belum dari pekan lalu. Tapi sebelum itu kita mulai dulu ya. Pokok kita baca tadi ini ayat 220. Nah, sebelum kita belajar, Bu Desi belum hadir ya? Desi sebelum nggak ikut seperti ini, Ustaz. Ikut. Belum hadir. Udah di WA tapi belum dibalas, mungkin ada agenda yang Pak kasih tahu kayak Ustaz. Ini saya rekam dengan laptop saya, tidak apa-apa, Bu Citra? Nggak apa-apa Ustaz. Nanti saya coba upload di YouTube sehingga bisa langsung dilihat aja, nggak perlu download ya. Ya, siap Ustaz. Semangat. Oke, kita mulai baca doa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah bagi kita semua dan catatan kebaikan kita nanti pada hari yang hisab. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Maka silakan pertama Bu Citra. Per nomor apa per ayat? Pekan lalu kita per ayat ya? Ayat. Ya, silakan. Sampai ayat 220 selesai Ustaz? Ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fid dunya wal akhirah. Saya baca dulu atau langsung arti ini Ustaz? Boleh baca, boleh langsung, tidak apa-apa. Oh, baca dulu aja Ustaz ya. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamu mufsida minal muslih walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Fit dunia, di dalam dunia dan akhirat, wal akhirat dan akhirat, wa yas'alunaka dan mereka bertanya kepadamu dalam kurung ya Muhammad, dan yas'alunaka mereka bertanya anil yatama anak yatim katakanlah islahul lahum, islah berbuat baik lahum pada mereka, khair baik. Ya. Wa in
dan bukan sesungguhnya ya ini. Jika Jika tukhalitu mereka bergabung gitu ya Ustaz. tukholituhum fa ikhwanukum, bergabung berbaur dengan mereka, kalian bergabung berbaur dengan mereka. Jika tukhalitu berbaur atau bergabung dengan mereka, fa ikhwanukum, mereka adalah saudara-saudaramu, gitu ya Ustaz. Betul. Wallahu, dan Allah ya'lamu, mengetahui, al-mufsida itu yang berbuat kerusakan, minal muslih, dan al-muslih itu orang yang berbuat kebaikan. Betul. Walau dan seandainya atau jika seandainya walau sya Allah, seandainya Allah la'aknatakum, menghendaki untuk menyengsarakan gitu ya Ustaz. Innallaha sesungguhnya Allah azizun hakim, maha perkasa lagi hakim, maha bijaksana. Maha bijaksana. Terima kasih Bu Citra. Silakan selanjutnya Pak Rahmat. Ya, baik Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musrikati hatta yu'minu. Wala amatum mu'aminatun khairum min musrikatin walau a'zabatkum. Wala tunkihul musrikina hatta yu'minu. Wala a'abdum mu'aminun khairum min musyriki walau jabakum. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idzni wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Silakan. Dan janganlah tankihu, kalian menikahi musrikati, wanita-wanita musyrik, hatta sehingga yu'minun mereka yu'mina ya, mereka beriman. Wala amantu mu'minatu wala sungguh seorang budak perempuan mu'minatu yang mukmin khairun lebih baik adalah lebih baik min dari musyrikati wanita-wanita yang musyrik ya, walaupun a'jabakum menarik kalian, hati kalian. Betul. Wala, dan janganlah tunkihu musyrikina, kalian menikahi orang-orang musyrik kepada hatta sehingga ya. Boleh, sehingga yu'minun, mereka beriman. Wala abdu mu'mininu, dan seorang abdu laki-laki, budak laki-laki, betul,
budak laki-laki, mukmini, nah mukminu, mukmin, yang mukmin, khairun, lebih baik, min dari musyriki, seorang yang musyrik, walau sekalipun ajabakum, menarik hati kalian juga. Ulaika, mereka itu, yad'una, mereka mengajak yad'u, ya, ilal nar, ya, ke api neraka, kepada neraka. Wallahu, sesungguhnya Allah, dan Allah yad'u, Memanggil, memanggil, mengajak Hmm. ila jannah, ke surga, wal maghfirat, dan ampunannya, biiznihi, dan dengan seizinnya ya. dengan seizinnya, wa yubayyinu, dan menerangkannya, Yubayyinullah, Allah menerangkan. Dan Allah menerangkan ayati, tanda-tandanya, linasi, kepada manusia, la'allahum supaya mereka, dan mereka ya tazakkarun, mereka mendapat pelajaran. Ya, pelajaran. Terima kasih Pak Rahmat. Silakan kita ke Bu Suharyati. Mohon maaf Pak, saya pakai HP jadi nggak bisa buka ininya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid. Wa la taqrabuhunna hatta yadharun wa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutahhirin. Silakan. Wa yas'alunaka, itu, dan mereka menanyakan kepadamu, kepada Muhammad barangkali ya Pak, anil mahid, tentang haid, ya. Qul huwa adan, yang tentang haid sesuatu itu, kul huwa adan, sesuatu yang kotor ya, adan. Kotor, adan. Adalah Pak tajilu, maka karena itu jauhilah nisa'a, wanita ya, atau istri-istri, fil hasid, pada waktu haid. Silakan. Wala taqrobu, dan janganlah kamu takrob mendekati mereka, hatta yadhurna, sampai sampai mereka suci. Fa idza tatoharna, lalu apabila mereka telah tatohar, telah suci, fa'tuhunna, maka campurilah mereka, min haitsu,
sesuai dengan ketentuan. Amarokumullah yang amarokumullah yang Allah perintahkan kepadamu. Innaullaha sesungguhnya Allah yuhibut tawabina yuhibut menyukai orang-orang yang tawab, yang Taubat. taubat, wa yuhibbul mutahhirina dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Mensucikan diri. Terima kasih Bu Suharyati. Lanjut silakan Bu Siti. Ya, baik Ustaz. Sampai selesai mungkin Ustaz ya, 204. Boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin wa la taj'alullaha 'urbatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu sami'un 'alim. Nisa'ukum perempuan-perempuan kalian harsun ladang lakum bagi kalian faktu maka datangilah harsakum ladang kalian anna bagaimana saja syi'tum kalian kehendaki. Terus tadi waqaddimu dan lakukanlah oleh kalian li anfusikum bagi diri kalian. Wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah, wa'lamu dan ketahuilah oleh kalian annakum bahwasanya kalian mulaku kembali ya Ustaz. Kembali kepadanya ya. Oh, kembali kepadanya. Oh ya, mulaku. Wa basyiril mu'minin dan beri kabar gembiralah bagi orang-orang yang beriman. Silakan. Wala dan janganlah taj'alullaha kalian menjadikan Allah urdotan penghalang li aimanikum bagi iman kalian. Iya. Antabaru untuk berbuat baik. Antabaru berbuat baik. Watataku dan kalian bertakwa. Wattaqu bertakwa. Watuslihu dan kalian berbuat baik. Ya. Bainan nas di antara manusia. Allahu dan Allah sami'un maha mendengar, alim mengetahui. Tuntas. Aiman artinya bukan iman tapi janji ya. Yaminun yaminani aiman. Ya. Janji. Jadi maksudnya apa? Janji Allah. Apa sumpah untuk berbuat baik, bertakwa sebagai manusia. Oke. Mangga sampai sini ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut latihan? Di kolom samping ada latihannya tidak? Fi'il madi, fi'il mudhari apa tidak ada? Tidak ada. Tidak ada. Kita mau lanjut latihan yang ada di pertemuan ini atau mau coba melanjutkan latihan sebelumnya yang belum? Sebelumnya pertemuan 13 ya? Iya, Ustaz. Ya, 13 sudah belum sama Ustaz Naim? Belum, Ustaz. Yang di pertemuan 13 ada wazannya itu sudah paham ya? Apa belum? Belum. Ada ismul zaman, ada ismul makan. Sama makan ya. Ismu. Nah, ismu itu adalah nama.
ya. Ada ismul zaman dan ismul makan. Maka wazan untuk makna terkait ya. Maf'alun dan maf'ilun. Maf'alunnya ismul zaman, maf'ilun ismul makan. Contohnya maf'alun ada yang tahu contohnya? Nah, kalau maf'ilun ismul makan, ismul zaman nama yang identik dengan waktu ya. Kalau ismul zaman nama yang identik dengan tempat. Contohnya yang kedua dulu biar gampang. Yang sering kita sholat tuh sholat Jumat atau sholat Idul Fitri, di mana kita sholatnya? Masjid ya. Ismul makan contohnya masjid. Al-masjidu. Ya. Kan kita nyarinya wazan. Kita pekan lalu wazan adalah cerminan ya. Cerminannya jadi al-maskinu atau maskinun. Al-maskinu boleh, maskinun boleh. Sama ya polanya ya. Atau maskinun juga boleh. Oke. Kalau yang ismu zaman ada yang tahu? Zaman. Contohnya Hukum tempat. Zaman itu waktu ya. berkaitan dengan waktu atau boleh juga suatu yang mirip ya, biar nggak bingung yang mirip. Udah ada contohnya di bawah kok. Ada maktabun, markazun, ya, madhabun, maskanun, ya. Jadi boleh tentang waktu atau yang mirip polanya ya. Meskipun artinya tadi itu ismu zaman, polanya sama atau mirip. Kalau yang ismu makan atau yang tadi maf'ilun, contohnya yang sudah ada di bawah. Saya kasih contoh yang sudah ada nomor 3. Ya, masyrikun, maghribun, sama masjidun, majlisun. Itu yang ismul makan, ismu zamannya. Maktabun, markazun, madhabun, maskanun. Atau paling mudah pola maf'alun sama maf'ilun, gitu aja. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut? Jadi biar tidak pusing seperti itu. Kalau tidak ada, mangga. Ini yang masjidun ini ismu zaman ya Ustaz? Ya. Ismu makan. Ismu makan ya. Tempat makan polanya adalah maf'ilun ya. Oh iya. Maf'ilun. Maskinun, ya. Maskinun. Maaf ya, maf'ilun ini. Coba biar gampang, maf'ilun. Al-maf'ilu atau maf'ilun. Masrikun, maghribun, ini waktu. Itu ismu zaman. Oke. Ada lagi kok, ini maksudnya maf'alun. Maf'alun. Oh, al-maf'alu. Oke, sampai sini Anda mau bertanya lagi sebelum kita lanjut belakangnya latihannya ya. Ya. Di belakangnya ada latihan. Apa itu isi pasangan yang sesuai dari kata-kata di pertemuan ini. Oke, amalun. Ini nggak ada jawabannya ya. Kita nebak-nebak aja karena sudah ada contoh di mufrad sama jamak. Ya, oke, kita coba di sini dituliskan. Apa aja? Tadi yang pertama. Saya kasih strip aja ya. Amalun. Amalun. Amalun itu mufrad ya.
Terus terus jamaknya Amal. akmalun ya. Akmalun. Oke, artinya Perbuatan. pekerjaan boleh, perbuatan boleh. Pekerjaan, perbuatan. Oke, nomor 2. Ada al-asyhuru, udah ada jamaknya tuh. Al-asyhuru, al-asyhuru itu jamaknya. Singularnya apa? Ashur. Syahrun. Ashur. Bulan ya. Syahrul. Syahrun, syahroni al-asyhur. Ya, itu jamaknya. Artinya bulan-bulan, bukan bulan yang di langit ya. Kalau yang di langit namanya qamarun. Ini bulan kalender. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, Manfaatun. 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 Maaf. Manfaatun. Apa manfaatun? Satu singularnya. Manfaatani. Terus Manfaatan. Manfaat. ada yang tahu? Manfaatani. Manfaat. Aja. Manfaat. 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 Manfaatun. Nah, oke, ada lagi siapa? Ayo coba apa? Kenapa sih adiknya sih? Ada yang tahu? Bu Citra tahu? Manfaat tuh bukan Ustadz ya, bukan? Manfaat udah singular. Jamaknya Manfaatuna. manfaatuna bukan, ini bukan jamak mudzakkar salim ini. Berarti ini jamak taksir. Oh. Ya. Manfaat timun. Manfaatimun, oke, nggak apa-apa. Apa lagi? Manafi'u ya. Manafi'u. Manafi'u. Masih pakai, nggak pakai tak berarti ya Ustadz? Enggak. Karena dia jamak taksir, jamak yang tidak beraturan. Oh. Nah, kan lalu kita bahas ya, ada jamak 3. Jamak mudzakkar salim, muannas salim, jamak taksir. Sama yang sakit ya. Jamak taksir itu jamak yang tidak beraturan, Bu. Yang Iya. sakit beda lagi. Ini artinya apa? Artinya adalah manfaat atau faedah. Oke, silakan lanjut lagi. Ada sohibun, Sohibun, sohibuna. sohibani, sohibuna. Nggak bisa ya. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Sabun. Al-ashabu. Atau ashabun boleh. Atau al-ashabu boleh. Biar gampang, ashabun. Ashabun. Artinya tahu ya, teman-teman. Teman boleh. Sahabat boleh. Ya, dari bahasa Arab sahabat. Ya. Sohibun. Sohib. Nah itu ya. Lanjut terakhir. Asya. Sudah ada jamaknya. Asya. Syai'un. Ya tadi betul. Apa? Syai'un. Syai'un. Oke, mumtaz. Singularnya syai'un. Ya. Syai'un. Syai'un, syai'ani, asya. Artinya apa? Lagunya sehari ini ya. Apa lagunya sehari ini? Sesuatu ya. Oh. Lanjut ya, bawahnya. Ada jodohkan, sudah jodohkan? Artinya sesuatu, Bu.
Dainun. Nah, jodoh kan mudah ya. Ini tidak perlu ditulis. Dinun jodohnya lawan kata jodoh berarti apa? Lawan kata apa? Lawan kata atau persamaan? Persamaan. Mm. Oh, Jodoh yang berdekatan makna. Dinun agama. Yang dekat dengan agama. Nah, kayaknya ditulis deh. Nggak apa-apa ditulis ini ya. Yang berdekatan dengan agama apa? Ya, Pawala. milatun. Betul. Milatun. 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 Lanjut. Selanjutnya ajurun Ajrun. pahala. Yang dekat dengan pahala apa? Tawab. Tawabun boleh. Apa? Oke, lanjut. Ada tatafakkaruna. Tatafakkaruna. Kilo. Oke. Tafafakkarun. Takilun ya. Takilun. Iluna kan? Betul. Takiluna. Takiluna. Lanjut. Fadlun karunia. Yang dekat dengan karunia apa? Yang kolibu belum Ustaz. Yang kolibunya belum Ustaz. Yang Oh kolbu. iya betul. Yang kolibu kelewat. Yang kolibu. Ya tawal. Tawala. Iya. Boleh. Ya tawalla. Ustaz artinya sekali. Nanti terakhir ya. Oh iya oke Ustaz. Kalian. Ya tawalla. Apalagi fadlun karunia yang dekat. Karunia. Nikmatun. Nikmatun Nikmatun. boleh. Terakhir. Kabirun. Azim. Amirun Aji. Kabirun. Azim. Oke. Pertama dinun agama artinya tahu. Kalau milah ajaran. Jarang. Sini ya. Pertama adalah agama. Terus yang kedua adalah ajaran. Beda ya. Kalau agama itu terkonsep dari awal sampai akhir. Dan dia punya kitabnya. Punya acuan kitabnya. Kayak kita ada. Kalau sekolah ada apa sekolah itu ya? Ada juklak. Ada juklak. Tiap kelas tuh punya apa namanya kurikulumnya gitu ya. Jelas lulusnya kelas 6 SD sudah bisa ini gitu. SMP juga, SMA iya, kampus iya gitu. Itu agama. Kalau ajaran ya yang ngajarin aja. Misalnya ajaran siapa nih? Ajaran Pak Rahmat Syah. Ajaran siapa nih? Ajaran Bu Siti, ajaran Bu Suharyati ya. Kalau dalam agama, dalam akidah kita, kalau agama itu ada 4. Ada diantaranya Islam, agama Nasoro atau Nasrani. Yang terakhir adalah agama Yahudi. Bagaimana dengan Majusi? Majusi dia dari ajaran, bukan agama. Sebenarnya bukan menyembah api ya, orang Majusi. Tahu kisah Dzulqarnain di surah Al-Kahfi? Ya. Itu adalah pendiri dari orang-orang yang leluhur orang-orang Majusi. Ya, kan Dzulqarnain menguasai dari barat ke timur. Majusi kan tinggal di Persia gitu ya. Persia kan dari barat ke timur tuh, tengah-tengah Asia. Ke Eropa sama ke Asia sana dikit lagi. Dari barat ke timur. Nah, seiring meninggalnya Dzulqarnain ya, anak cucunya juga masih beriman, selanjutnya tidak beriman dan menganggap ada 2 ilah, 2 Tuhan. Tuhan terang dan Tuhan gelap. Maka orang Majusi menunjukkan Tuhan terang yakni Tuhan api. Tapi bukan agama. Agama Islam, Nasrani, dan Yahudi. Selanjutnya terakhir ajaran. Ajaran diajari oleh nabi-nabi tanpa kitab, tanpa acuan, hanya suhuf lembaran-lembaran aja. Di antaranya milah atau ajaran Nabi Ibrahim, gitu ya, dan lain sebagainya. Lanjut, ajrun, pahala, boleh jasa, terus tawab pahala. Lanjut. Selanjutnya, tatafakkarun. Kalian
berpikir. Wah, Takilun, kalian berakal. Kalian berakal tuh bukan menghina ya. Mana akalnya? Enggak gitu. Kalau akalnya pasti menghina. Kalau dalam Islam bukan menghina. Man akal, tapi kalau orang punya akal dalam Islam berarti kan dia berpikir, gitu ya. Bukan berarti nggak punya otak ya, gitu. Kita sering gitu ya, nggak punya otak ya, gitu. Kalau mungkin di kita ada nada menghina. Kalau dalam Islam tidak. Orang yang berakal ditanya, berarti kan orang berakal berpikir. Kalau lapar dia bakal makan, tapi tidak lebih tidak kurang dari itu. Orang manusia itu, kalau manusia nggak cuma lapar makan, nggak cuma minum kenyang, nggak cuma ketika gerah mandi gitu, ada lebih dari itu. Ya, ketika dia kesepian, dia mungkin butuh pasangan atau butuh suatu sebagai acuan, tempat untuk lindung atau suatu untuk berlindung. Yang kalau ibu terbalik atau terbalik, yatawala berpaling. Lanjut, fadlun karunia, nikmatun nikmat. Lagi terakhir, kabir besar, azim besar sekali. Ya, azim besar sekali, lebih besar daripada kabir. Kalau kayak paus tuh azim mungkin ya, besar ini sekali. Kalau kabir mungkin rumah kabir gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya sebelum kita lanjut nih? Latihan mencari fi'il mudhari di pertemuan ke-14. Kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut latihan fi'il mudhari di pertemuan ke-14. Silakan buka pertemuan 14 yang sekarang kita bahas. Ya. Cari fi'il mudhari. Ya. Kata kuncinya cari fi'il mudhari. Cari fi'il mudhari di pertemuan ke-14. Berarti ini 13 ya. Oke. Baris pertama ada enggak? 13. Ini di pertemuan ke-14, Ustaz. Betul. Oh, iya. Yas'aluna. Yas'alunaka. Yas'alunaka. Oke, ada lagi? Tidak ada. Nomor 2. Ya'lamu. Kejauhan. Sebelumnya ada tuqalituhum ya. Tuqalitu. Itu dulu. Ya, tuh hal itu sama ya. Baru ya'lamu. Oke, betul. Itu ya'lamu. Lanjut lagi. Nomor 3 ada? Tidak ada. Nomor 4. Tangkihu. Tangkihu. Tankihu. Oke. Nomor selanjutnya ada nomor 3 ada? Nomor 4, maaf. Nomor 4 ya. Yu'minna. Yu'minna. Oke, mumtaz. Oke, nomor 5. Ada? Tungkihu. Tangkihu. Tungkihu. Oke, ada lagi nomor 5 tidak ada. Lanjut nomor 6. Yu'minu. Yu'minu. Ya. Oke, ada lagi nomor 6. Tidak ada. Nomor 7. Yad'u. 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 Nah, mumtaz ada lagi. Yad'u. Yad'un. Oke, lanjut.
Selanjutnya nomor 8. Yubayinu. 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 Mumtaz. Yubayinu. Yatazakkaru. Ada lagi. Yatazakkaru. Yatazakkarun. Betul. Tazakkarun. Selanjutnya nomor 9. Yas'alunaka ya. Yas'alunaka. Yas'alunaka. Ada lagi? Tidak ada. Lanjut nomor 10. Taqrabuhun. Robu. Taqrabuhun. Ada lagi nomor 10. Yathurna. Tahor. Tatahurna. Yatahurna. Ada lagi. Tatoharna. Toharna. Tohar ya. Tohar. Tohar. Nah, Tohar. lanjut nomor 11. Yuhibbu. Yuhib. Ibu. Ada lagi. Ibu. Yuhibbunya 2. Yuhibbu. Ibunya Ibu. 2 kali. Ya. Oke, lanjut nomor 12. Tidak ada. 13. Wa'lamu. 13. Wa'lamu kata perintah. Oh iya. Tidak ada. Nomor 14. Taj'alu. Taj'alu. Tohar. Oke, ada lagi. Tabarru. Tabarru. Tabaru. Lanjut nomor 15. Ada 2. Tattaku. Ataku. Ataku tuslihu. Terus. Slihu. Mumtaz. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut latihannya. Mau di halaman selanjutnya ya. Latihan kita isi pasangan yang sesuai dari kata-kata di pertemuan ini. Oke. Ta'imah. Ya ta'im. Atun. Namanya. Ya. Yatimah. Pertama mufradnya yatimatun. Yatimatun, yatimana. Yatimatun tuh singularnya atau mufradnya, jamaknya al-yatama. Ada di buku tadi ya, barusan banget. Al-yatama. Artinya apa? Anak-anak yatim ya. Oke, Mumtaz. Lanjut. Nafsun. Anfus. Ada jawabannya tadi ya. Anfusun. Singularnya nafsun. Nafsun. Ya. Artinya apa? Diri sendiri boleh. Oke, lanjut. Ada yaminun, tadi udah tahu artinya janji ya. Iya. Aiman ya. Yaminun. Terus yaminani. Terus aiman tadi ya kita ya. Aiman. Lanjut. Ada akhun, saudara. Kohun. Okhoni, ikhwan. Oh, ikhwan. Ikhwan. Ikhwan fisabilillah ya. Lanjut terakhir ayatun. Ayatani. Ayat ini. Terus ayatun. Ayat. Mumtaz ya. Yang pertama artinya yatim, anak yatim. Kedua artinya diri sendiri. Ketiga artinya janji. Keempat artinya saudara laki-laki. Terakhir ayat atau tanda.
Ayat bisa ayat dalam Al-Quran atau tanda. Oke, alhamdulillah. Hmm. Coba latihan fi'il mudhari pertemuan 15. Apa pekan Sorry. depan? Boleh? Oke, langsung biar tidak ada PR ya. Kalau berkenan, kita coba. Hmm. Bawahnya. Nomor 1, silakan latihan. Oke, 1 ayat pertama, nomor pertama, maaf, ada fi'il mudhari ya. Yu'akhidukum. Yuakhiru. Yu'akhidukum. Kum. Ya, ada lagi. Ada 2 ya Ustadz. Hmm? Yu'akhidukum. Ada 2 yu'akhidukumnya ya. Ya. Oke, lintas. Yu'akhidukum. Lanjut. Nomor 2. Tarobus dia. Yu'm. Yu'lun. Yu'lun. Yu'luna. Lintas. Yu'luna. Yu'luna. Ya. Tarobusu. 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 Tarabbusu. Tarabbusu masuk mana nih? Fi'il madhi apa mudhari? Oh iya, Hmm. kan ada itu ya. Fi'il madhi apa mudhari apa isam? Nah, itu pertanyaannya. Isam kami ya Teh. Apa? Kalau madhi syaratnya dia nggak boleh harokatnya pasti harokatnya fathah. Ah, Ya. oh, Tapi mirip fi'il madhi. iya. Hmm, Ini masuk mana nih? Tarabbusunya. Tarobusu. Isim masuknya. Hmm. Masuk isim ya Teh. Ismun boleh. Ismun apa fi'il mudhari? Kalau fi'il mudhari pasti tidak mungkin karena ya tarabbasu. Gitu ya. Ya, ya. Mungkin harus Tarobas. ada iyanya atau ya Ya, ya. tarabbasu atau tatarabbas. Berarti dia masuknya mana? Ismun. Jadi jangan ragu ya. Ya, ya, ya. Oke, lanjut. Jadi gitu. Fi'il madhi bukan. Kalau fi'il madhi wajib fathah ujungnya atau sukun plus domir Oh, buat anak buat khotib pembicara atau lawan ya. bicara. Nomor 3 ada tidak ada. Ada. Nomor 4 ya tarabbasna. Ya tarobas. Ya tarobasna. Basna. Nah ini ya tadi ya tarabbasu. Ini ya tarabbasna yang saya bilang tadi ya. Ya. Tarabbasna. Tuntas. Lanjut nomor 4 habis nomor 5 Yaktumna. Lumna. yaktumna. Kalau yahilu nggak masuk Ustaz. Mana ya yellow? Lah ya yellow masuk lewat. Oke, Nah, ya. tuntas. Ya hilu. Lewat. Ya, Lewat. Ya hilu. Udah ngeliat yaktumna duluan. yang gede-gede kelihatan ya. Lanjut ya hilu masuk, yaktumna masuk, ada lagi? Udah. Udah. Oke, lanjut lagi nomor 6. Yu'minna. Yu'minna. Ada lagi? Ada. Buolatuna bukan. Tidak ada. Lanjut nomor 6. Nomor 7. Tidak ada. Kosong. Kosong. 8 kosong. Ya. 8. Kosong. Kosong. Nomor 9. Asri. Tasribuhu. Tasrihun. Un. Tasrihum itu nggak mungkin mudhari. Oh, Tasrih. sampai tat. Ingat ya, kalau film mudhari itu ujungnya harus ada ya tasarrohna kata gitu atau ya tasarrohu. Atau kalau film madi tasarroha. Nah, kalau tasrihu Oh. pasti isam. Ujungnya kan Oh. dia domaten itu. Oh Nah, iya. kelihatan tasrihum biasa. Tasribuhu. Maka yahillu ada tuh setelahnya yahillu. Ya, yahillu.
Oke, lanjut. Ada lagi nggak? Ta'khudhu, Tak hudu, betul. Takhuzu. Takhuzu. Oke, terus nomor 10. Ya khofa, Ya khaf. Yahova. khofa, Mumtaz. Yukima. Ikimuna. Yukima. Yukima, betul. Yukima, betul. Ada lagi? Ya, ada lagi. Ya, Tidak Ustaz. ada. Mumtaz, nomor 11. Yukimina. Yukima. Yukima lagi. Yukima. Lanjut lagi, ada? ada. Tidak Tidak ada. Kita lanjut ke bawah nomor 12. Ta'tadu. Ta'aduha. Ta'taduha. Ya ta'ad. Ta'tadu. Ya ta'adda. Ya ta'ad. Da. Ya ta'adda, maaf. Ya ta'adda. Da. Lanjut. Nomor 13. Tahillu, Tahillu. Tahillu. Ya tadi ya, tahil. Tangkihu. Tankihu. Terus? Tankihu. 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 Oke. Tankihu apa tankiha? Tankinha. Nah, makanya tankihu. Tankiha. Lanjut nomor 14. Ya taroja'a. Ya Ya taroja. taroja'a. Taroja'a. Lagi? Tidak ada. Lanjut nomor terakhir. Yukima. Yuqima. Yukima. Terus Yubayin. yubayin. Nuha. Nuha. Terus tidak ada. Ada terakhir. Ya'lamu. Ya'lamu. Mumtaz. Alhamdulillah. Nggak lancar berarti ya. Ya, sedikit-sedikit. Kalau bareng lancar, Ustaz. Ya, Masya Allah. Karena harus Kalau bareng-bareng. sendiri ditanyain, ini bingung lagi. Ramai aja Ustaz. Iya. Sampai sini ada yang mau bertanya, silakan. Yang tadi Ustadz boleh diulangin lagi ya Ustadz, kalau persyaratan yang madi apa, mudhari apa, yang isim apa Ustadz? Bentar ya. Oke. Cara membedakan singkat. Cara singkat lah. Ya, cara singkatnya, tips triknya Ustadz, biar nggak bingung. Cara singkat membedakan fi'il madi dan mudhari ya. Kita cari fi'il madi dulu yang paling gampang. Apa fi'il madi yang pertama? Fathah. Diakhiri dengan tak. Kataba. Katabu. Tah. Kataba. Kataba, kalau ada contoh kataba, maka setiap ujung fi'il madi yang terdiri dari 3 huruf atau huruf asal atau akar pasti fathah atau nasab atau mansub ya, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jika dia setelahnya masuk harokat, ya, harokat dhamir, buat misalnya saya telah menulis jadi kata betul, maka apa rumusnya? Maka ingat, setiap
setiap fi'il madi yang masuk di dalamnya domir selain huwa ya. Huwa tuh dia. Kalau huwa ini nih, huwa tuh nggak perlu domir. Karena sudah kataba. Ini suaranya kresek-kresek. Ya, oke. Selain huwa kataba maka apa? Maka huruf harokat huruf ketiga apa harokatnya? Sukun. Oh, Ya, iya. lihat nih, sukun. Mbaknya ya Ustadz. Oh iya, Iya. iya. Setelah itu selesai, itu aja. Hmm. Itu yang simple ya, yang simple itu. Oke. Sampai sini ada yang bertanya sebelum kita lanjut? Oh. Oke, Ustaz. Ya. Sekarang kita coba fiil apa mak mudhari ini ya. Oh. Fiil mudhari. Contoh fiil mudhari kalau huwanya kan ini domir buat huwa. Ya, tubuh. Ini buat huwa. Ya biar tidak susah ini domirnya domir ana. Terus kalau huwanya yaktubu betul. Yaktubu. Terus ini domir huwa ya. Terus domir ananya apa? Aktubu. Hmm. Udah lagi kalau domirnya antum. Tubuh. Taktubuna. Anti. Aktubuhuna. Taktubina. Oh, tubuh. Terus apa lagi? Antunna. Tubna. Oh, tubuh. Oke. Hum yaktubuna. Oke, mudah ya. Begini, kalau yang fi'il mudhari rumusnya pertama minimal harus tahu tasrif istilahi, tasrif lugawi. Karena rumusnya nggak segampang fi'il madi. Itu ya. Kalau fi'il madi gampang, tadi rumusnya cuma 2, mudah sekali. Ya. Kalau fi'il mudhari rumusnya minimal harus tahu tasrif lugawi, ya. Kata bakat yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Terus taktubina, taktubani, taktubna. Terus apa lagi? Taktubu, taktubani, yaktubna. Naktubu, naktubu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk setiap domir kalian berdua itu pasti ditambah apa? Ada yang tahu? Tambah Ya, dan nun. Alif dan nun. Ya, alif dan nun. Taktubani, taktubani. Ya, ya, ya. Begitu pula
begitu pula dengan domir mereka berdua. Yaktubani, tambahin alif dan nun. Kalian berdua alif dan nun. Mereka berdua alif dan nun. Nah, itu. Selanjutnya apa? Selanjutnya untuk domir mereka laki-laki dan kalian laki-laki itu ditambah dengan apa? Wawu dan nun. Taktubuna, apalagi yaktubuna itu ya. Pengecualian kecuali untuk apa? Untuk domir mereka perempuan dan kalian perempuan cukup ditambah dengan apa? Nun aja. Nun fathah dengan nun fathah plus mensukunkan huruf sebelum nun. Itu ya. Contohnya tadi sudah ada contohnya tuh apa? Yaktubna, taktubna itu ya. Maka huruf sebelum nunnya Sukun. dah itu rumusnya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Sudah paham ya? Insya Allah bisa ntar pekan depan lagi ya. Iya. Dipelajarin lagi, Kak. Enggak apa-apa. Kan belajar nggak sekali ya. Iya. Oke, untuk pekan depan kalau misalnya sama saya lagi berarti lo dari Bu Citra aja. Apa gimana? Oh, boleh Bu Citra. Boleh, Ustaz. Terima kasih Bu Citra. Ya, Bisa direkam jadinya. ya bikin Bisa. recurring meeting aja. Iya. Oke, sampai sini kita belum tafsirnya ya. Kita coba tafsirnya apa sudah habis waktu kita? Ibu-ibu mungkin ada waktu sibuk atau bagaimana? Saya ikut aja. Tafsirnya boleh, Ustaz. Ya. Tafsirnya Ustaz boleh sebentar. Enggak, bismillah. Ya, fid dunya wal akhirah. Ya, kita stop dulu. Di dunia dan akhirat, dan ini menyambung dengan ayat sebelumnya. Tidak mungkin dia berdiri sendiri. Ayatnya apa sebelumnya? Alil khamri wal maisir. Jadi ini pertanyaan bukan orang-orang kafir, tapi pertanyaan dari orang-orang mukmin, para sahabat kepada Rasulullah. Karena terutama ayat sebelumnya, khamr dan judi, minuman keras dan judi itu sudah melekat di tubuh mereka. Bahkan ketika masuk Islam, ketika masuk Islam dan diperintahkan sholat pun orang-orang Quraisy, ya ada orang Quraisy juga yang masih ya, bahkan hatta sampai Fathu Mekah ya, masih ada sampai setelah Fathu Mekah ya, membebaskan kota Mekah, masih ada minum-minuman keras ketika sholat ya. Wala taqrabus shalah wa antum sukara wa antum sukara. Wala taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan sampai kalian sholat sampai kalian dalam keadaan mabuk. Itu ada. Bahkan kalau kita ingat khalifah, sebenarnya bukan khalifah ya, tapi judulnya khalifah. Khalifah Yazid bin Muawiyah, karena khilafah sejati sebenarnya sudah habis ketika Khulafaur Rasyidin. Dari zaman Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman dan Ali, setelah itu habis. Ada yang mengatakan khalifah kelima yang sejati adalah Umar bin Abdul Aziz selama 2 tahun setengah. Ya, kita lanjut. Ya, maka saking melekatnya ceritanya Yazid ini juga sering dalam tanda kutip mabuk-mabukan juga. Ya, termasuk khalifah yang zalim, diantaranya berbuat tindakan semena-mena terutama ke ahlul bait. Lanjut. Di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat, maka orang-orang muslimun bertanya, bagaimana hubungan kita kepada siapa? Anak-anak yatim. Maka katakanlah ya Muhammad, dalam kata ini, jika mereka bertanya kepadamu, katakanlah ya Muhammad, islahun lahum khair, berbuat baik kepada mereka baik. Itu sangat baik dan mulia.
Wa in khalituhum, jika kalian mencampuri mereka, bergaul dengan mereka, maka anggaplah seperti saudara. Meskipun saudara jauh, anggap seperti saudara. Meskipun kalian belum kenal, anggap seperti saudara, karena figur bapak sudah nggak ada. Maka pada zaman jahiliyah itu identik terkenal sekali ya. Ketika ada bapaknya meninggal, maka nggak ditaruh di panti asuhan karena saat itu nggak ada panti asuhan. Gitu. Iya, betul ya. Pada saat itu ketika bapak dari saudaranya meninggal, anak-anaknya diasuh oleh paman atau kakeknya. Contohnya Nabi Muhammad, jelas ketika bapak meninggal masih sama Siti Aminah. Siti Aminah meninggal ketika Nabi Muhammad ziarah ke kubur ayahnya, diasuh oleh kakeknya. Setelah kakeknya meninggal, nggak ditelantarkan, diasuh oleh pamannya anak dari kakeknya sampai dia dewasa. Ya, begitu pula dengan bapak orang-orang jahiliyah. Meskipun tanda kutip ya, tindakan mereka baik, tapi ada beberapa hal di antara mengenai hal waris, ya, kayak ada 2 orang anak yatim piatu, 2 orang anak perempuan ini melapor ke Rasulullah mengenai kezaliman pamannya. Ya, memang diasuh pamannya, tapi apa? Tapi hartanya diambil semuanya, ya. Harta diambil semua, tidak dibalikan karena itu punya saudaranya, adik atau kakaknya. Datanglah hukum waris Islam. Lanjut lagi. Ya, wallahu ya'lamul mufsid minal muslih. Allah mengetahui hal yang suatu yang perusak dan orang-orang yang berbuat baik. Walau sya Allah la'anatakum. Sungguh jika Allah menghendaki, Allah akan berbuat menyengsarakan kalian jika kalian berbuat zalim kepada siapa? Kepada anak-anak yatim. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kita lanjut. Wala tankihu. Ada wala tankihu, wala tunkihu. Wala tankihu, janganlah kalian menikahi al-musyrikati hatta yu'min. Karena identik ya, laki-laki lebih tertarik kepada perempuan, maka ayat-ayat godaan itu banyaknya diawali dengan az-zaniyatu waz-zani, ya. Wanita-wanita yang penzina dan laki-laki penzina, ya. Az-zaniyatu waz-zani. Sedangkan yang mencuri diawali dengan laki-laki. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Ya, karena yang mencuri identik lebih banyak laki-laki, diantaranya mungkin buat mencukupi kebutuhan keluarganya. Sedangkan yang pertama tadi az-zaniyatu penzina, lebih banyak perempuan karena banyaknya yang bersolek adalah perempuan. Menjaga-jaganya mata laki-laki, jika perempuan bersolek, jika dalam keadaan berdua dan sepi, ketiga adalah temannya setan, meskipun tidak kenal. Ya, maka kata Bang Napi apa? Kejahatan bukan karena ada niat, tapi karena ada kesempatan, gitu. Maka janganlah menikahi wanita musyrik, gitu. Wanita musyrik itu apa? Kata mufasir, ada yang mengatakan ahlul kitab tidak masuk wanita musyrik karena ahlul kitab. Tapi ingat, ahlul kitab pada kapan? Pada zaman mana? Ahlul kitab dalam keyakinan kita ketika zaman Nabi Muhammad itu masih banyak yang menyimpang. Orang Yahudi, orang Nasrani masih banyak menyimpang, ya. Kitab sucinya, Tuhannya siapa, masih banyak menyimpang, apalagi pada zaman sekarang. Maka orang-orang, kategorinya orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disebut al-musyrik. Meskipun dulunya sebelumnya mereka menganut ajaran ahlul kitab. Ya, coba dicek aja. Apakah orang-orang umat dari Nabi Isa menyembah siapa? Menyembah Allah atau menyembah Isa sendiri, atau mungkin lain sebagainya. Ya, maka itu diantaranya seperti itu, baik dia menyembah patung selain ahlul kitab ataupun dia dari bagian ahlul kitab yang menyembah nabinya sendiri. Maka apa? Maka dia termasuk al-musyrik atau al-musyrikat. Maka janganlah menikah al-musyrikat atau wanita-wanita tersebut sampai mereka semua beriman, meskipun ya seorang hamba yang mau dibebaskan, hamba perempuan itu yang beriman lebih baik daripada wanita perempuan musyrik yang cantik, yang jelita, yang mungkin bagi kita cantik, jelita, putih, berseri, atau mungkin kuning langsat. Nah, itu cantik, mungkin ada yang kita sukai atau yang kita lihat itu menarik, tapi itu tidak baik karena dia musyrikah, gitu ya. Lanjut lagi, walau a'jabatkum, walau itu sangat menggoda hati kita. Wala tunkihu, dan janganlah menikahi seorang laki-laki yang musyrik, ya. Dari saya sebutkan kitab juga termasuk, meskipun dia ganteng, tampan, tinggi, kalau perempuan gitu ya, seperti Korea, ganteng kayak Korea, rambutnya panjang gitu ya.
Kita nggak bisa menafikan wanita laki-laki seperti itu ganteng, tampan, terutama dia bisa nyanyi, bisa joget gitu ya pada zaman sekarang karena idola mereka seperti itu. Ya lanjut, hatta yu'minu sampai mereka beriman. Kalau nggak beriman nggak boleh dinikahi, meskipun laki-laki tersebut itu ganteng atau baik, ya, atau mungkin kaya, ya, sama seperti perempuan atau kaya. Maka hamba sahaya yang beriman itu lebih baik daripada seorang laki-laki ganteng, tampan, kaya yang musyrik. Kalau itu sangat menggoda hati kamu. Mereka semua ini, yang musyrik-musyrik ini mengajak untuk ke neraka, karena hidup itu cuma sekali ya. Baik itu yang beriman atau yang tidak beriman atau yang ada yang mengatakan ada Tuhan atau tidak ada Tuhan, pasti merasakan hidup cuma sekali. Atau mungkin dia mengatakan ada reinkarnasi, ya hidup cuma sekali karena dia nggak bisa membuktikan setelah reinkarnasi dia akan hidup lagi. Dengan alasan itu pasti lupa. Cek ya. Saya reinkarnasi, tapi mana buktinya sebelumnya? Tidak ada. Dia tidak bisa mengingat, ya. Tidak ada reinkarnasi dalam ajaran akidah kita. Ya. Kita lanjut. Jadi udah ilanar mengajak ke neraka karena hidup cuma sekali. Pasangan kita mengajak kepada iman atau kepada tidak iman, ya. Kalau kita yakin ya ada kehidupan setelah dunia ini, maka kita beriman juga kepada hari kiamat. Iman juga qadar karena bagian dari rukun iman. Lanjut lagi. Wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirah bi'idzni, dan Allah Subhanahu wa taala mengajak kita semua untuk masuk mana? Untuk masuk surga dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan izinnya. Jadi hal-hal ini, maka ada yang mengatakan ada beberapa video, salah satu agama yang punten yang tidak toleran adalah Islam. Ya, tanda kutip ya, bukan tidak toleran dalam arti radikal atau keras, tapi tidak toleran tanda kutip berpegang teguh dengan ajaran agamanya. Contohnya, jika ada pemeluk agama lain selain Islam, ketika seorang nabinya atau Tuhannya dibuat olok-olok, dibuat meme, ya, mereka biasa aja, ya, tidak marah. Sedangkan kita, ya, ketika agama kita diolok-olok atau mungkin nabi kita dibuat meme atau dijelek-jelekan atau digambarkan kartun yang jelek, maka di hati kita ada marah. Maka itu adalah bentuk pegang teguh dengan agama kita. Maka kita harus berpegang teguh dengan agama kita meskipun kita sangat berat sekali. Dan sampai kita punya hati, ya, membiasakan atau membolehkan sesuatu yang padahal tidak boleh. Ya, contohnya apa tadi, ya? Sekarang banyak sekali pernikahan beda agama dan dibolehkan, kata beberapa kiai atau ulamanya itu boleh karena dalam Al-Qur'an ada seperti itu, ahlu kitab boleh. Padahal tidak, ahlu kitabnya menyembah selain Allah. Kalau kitabnya masih menyembah Allah, itu mungkin boleh. Tapi sekarang pertanyaannya mana kalau ada. Yang kedua di zaman sekarang ini, ya, tidak tampak tapi terasa bagi musim-musimnya punten tanda kutip, ya, viral atau lagi memviralkan kelompok pelangi, gitu ya. Ini sangat meresahkan kelompok pelangi ini, terutama kepada kaum muda di bawah saya, generasi 20 tahunan atau 15 tahunan. Kenapa meresahkan? Di antara mereka lebih banyak, ya, hidup dengan media sosial, hidup dengan kerumunan, hidup dengan sesuatu yang viral. Padahal yang viral belum tentu benar. Mungkin baik bagi mereka, tapi belum tentu benar, ya. Ingat, usia 15 tahun, 20 tahun adalah generasi yang untuk kedepannya adalah menentukan masa depan bangsa. Jika generasi ini sudah rusak dengan mengikuti yang viral dan itu tidak benar, meskipun baik tidak benar, maka itu sangat bahaya. Terutama jika generasi ini menyimpang, membolehkan atau mengiyakan hidup dengan berpasangan dengan sama jenis, ya. Dan maka dalam akidah kita, keyakinan kita, dan ajaran agama kita tidak boleh menghina orang yang ada seperti itu, tapi kita mengkritisi orang-orang yang bersikap seperti itu, ya. Bisa jadi karena dulunya ketika dia masih kecil disiksa oleh orang tuanya sehingga dia punya trauma yang sangat besar sehingga dia menyimpang dari sikapnya. Bisa jadi ketika kecil, ya, dia punya teman-teman cuma perempuan semua, gak pernah ditemenin sama laki-laki, maka dia berkelakuan seperti perempuan, seperti lainnya. Nah, maka kita juga saat ini harus menjaga anak kita, cucu kita dari tindakan seperti itu. Dan ada beberapa hal yang sangat penting, ya. Masalah yang tadi pertama di tafsirnya adalah mengenai pernikahan, yang bagian selanjutnya adalah apa yang anak cucu kita tonton, gitu ya. Ada film viral
ya dokter penyihir, ada suatu planet, saya menonton sebentar, yang mana perempuan sama perempuan bisa melahirkan perempuan. Nah, itu mustahil. Mau pakai saintis pun tidak ada. Maka meskipun itu fiksi, itu berbahaya bagi anak cucu kita. Dan masih banyak lagi seperti itu filmnya, ya. Apalagi kalau filmnya kartun. Kita lanjut. Wa'as'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya kepadamu. Siapa yang bertanya? Para sahabat kepada Nabi Muhammad mengenai hal haid. Qul, katakanlah ya Muhammad, huwa adat, itu penyakit, ya. Pak tazilun nisa fil mahid. Maka sampai akhir ayatnya pada zaman jahiliyah, ya, orang-orang jahiliyah itu ketika menemukan istrinya haid, maka orang-orang jahiliyah itu mengunci istri mereka di rumah, nggak boleh keluar sama sekali, nggak boleh ditemui, nggak boleh keluar, kasih makan aja, kasih minum aja, karena menganggap mereka ada penyakit dan kotoran. Maka pada saat Islam datang mengubah tradisi kebiasaan buruk jahiliyah itu, Nabi Muhammad mengatakan betul, penyakit atau kotoran, tapi bukan manusianya, bukan istrinya, tapi yang kotor adalah yang keluar dari darahnya, gitu ya. Bukan manusianya, bukan istrinya saat ketika haid, tapi dari darahnya yang kotor. Maka menjauhlah dari wanita tersebut, bukan menjauh secara utuh. Maka dalam hadis pun ada, ya, kita dianjurkan dan dibolehkan jika dia istri kita, boleh kita ada jima atau bersubur rumah badan dari kepala sampai pusar. Kepala sampai pusar, punten ya, kepala sampai pusar, boleh kita bermain-main atau berjima, ya, tapi sampai pusar ke bawah tuh jangan. Khawatir nanti kebablasan. Karena itu diharamkan dalam Islam untuk berhubungan badan ketika dia masih menstruasi atau datang bulan. Haram itu bukan berarti haram fikih saja, tapi haram dalam ilmu kedokteran pun jadi menjadi penyakit, ya. Fikihnya iya, kedokteran menjadi penyakit ketika kita memasukkan sesuatu alat kelamin laki-laki setelah menikah, ya, ke perempuan yang masih haid atau menstruasi. Itu menjadi penyakit dalam ilmu kedokteran. Lanjut. Fatuhunna, ya, faida tatoharna, fatuhunna min haitsu amarakumullah. Jika sudah bersih, sudah mandi besar, boleh dia datangi, ya, dari apa yang diperintahkan oleh Allah, ya, terserah dari manapun aja yang Allah halalkan sudah pasti halal, ya. Kita lanjut. Allah mencintai orang yang bertobat, juga mencintai orang yang bersuci. Ayat selanjutnya sebelum terakhir, wanita-wanita kita atau istri kita bukan nisa. Nah, ini ada jangan sampai ada tafsir, ya. Ada namanya mazhab az-Zahiri, ya. Az-Zahiri atau Abu Daud az-Zahiri yang mengatakan dalam fikih, nisa hukum berarti adalah perempuan-perempuan kalian. Berarti boleh dong. Nisa hukum ini berarti boleh perempuan-perempuan kita selain istri, boleh perempuan-perempuan kita dalam arti tanda kutip di rumah-rumah bordir, bukan gitu. Tafsirnya tidak seperti itu. Tafsirnya nisa hukum adalah istri-istri kalian. Kalau yang tadi pertama itu maka menjadi tafsir yang salah. Maka boleh ke rumah-rumah seperti itu. Padahal tafsir adalah istri-istri kalian. Harsul lakum, ladang kalian, maka datangilah ladang kalian kemana saja kalian sukai, ya. Faqaddimu li anfusikum wattaqullah, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah nanti kita semua akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya, ya. Wabasyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Maka kita berharap bagian dari orang-orang yang dipertemukan dengan Allah pada hari nanti, dan Allah tidak cuek kepada kita. Karena di antara orang-orang yang Allah cueki, ada orang-orang yang dicueki. Cuek itu dicuekin, kayak didiemin, nggak mau dilihatkan wajahnya. Kalau kita kayak di dunia ini, ketika dicuekin anak kita, anak didik kita, cucu kita mungkin ngambek atau marah. Ini dicuekin oleh Allah di hari yang mulia kiamat. Nah, itu sangat sedih sekali, ya. Maka salah satu ciri-cirinya orang-orang dicuekin oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Orang-orang yang ketika dapat dakwah dia tidak mendengarkan, cuek, dengan alasan saya sudah belajar, ilmu itu sudah pernah saya pelajari, apa yang saya pelajari lagi, gitu ya. Apalagi itu kan adik saya yang ngajarin, kan saya sudah pinter, gitu ya. Atau mungkin ada ilmu yang baru dia ketahui tapi dia gak mau belajar dengan alasan kalau saya belajar maka saya punya kewajiban untuk melakukannya, kayak Islam, ya. Saya dulu belum tahu cara tayamum, tapi kalau saya belajar tayamum berarti saya punya kewajiban untuk tayamum, gitu ya. Saya belum tahu cara apa lagi, cara untuk mengqadha puasa. Maka kalau saya batal, saya nggak perlu qadha puasa karena saya nggak tahu caranya. Padahal dia tahu di sana ada majelis
ngasih tahu cara untuk qada puasa, tapi dia nggak mau belajar. Itu ada orang seperti itu. Maka orang-orang seperti itu, jika sampai hari dia meninggal nggak mau untuk mendengar, belajar, dan nggak mau melaksanakan apa yang dia pelajari, maka nanti hari kiamat Allah akan cuekin dia. Lanjut ayat terakhir. Wala taj'alullaha urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu. Maka ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala mengatakan, janganlah kalian membuat bagi Allah atau terhadap Allah suatu penghalang terhadap janji-janji kalian kepada Allah. Ya, terutama orang Ahlul Kitab, orang Bani Israel, yang mana itu adalah baik bagi kalian, tapi kalian harusnya bertakwa dan berbuat islah terhadap apa yang kalian janjikan, ya, terutama terhadap manusia sama kalian, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Kan ada yang mau bertanya sebelum kita tutup? Saya cukup, Ustaz. Oke, terima kasih ya. Sudah jam 12 kurang. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih kepada semuanya, Pak Rahmasyah, Bu Siti, Bu Citra, dan Bu Suharyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Ibu-Ibu. Ya, Bu Citra, terima kasih, Bu Suharyati.